Malaysia gak mau kalah, mereka menambahkan 4 sekaligus amunisi pemain naturalisasi. Sekuat apakah mereka? Nanti kita akan buktikan di FIFA ASEAN Cup. Oke, welcome back to Clipping Bola yang selalu bikin ketar-ketir. Kira-kira apa nih ya yang bikin ketar-ketir kali ini? Makasih buat untuk orang baik yang sudah dukung channel ini ke 100.000 subscribe ya. Banyak yang komen, makin jadi lebih keren dan seru nih guys ya. Dan dukungan jempol kamu bukti juga sebagai dukungan untuk timnas Indonesia. Salam sehat dan keberkahan rezeki untuk kalian semuanya. 90% yang menyaksikan video ini banyak yang belum subscribe. Langsung aja ya di subscribe sekarang juga. Yuk langsung aja kita gaskan untuk yang pertama kali. Kita reaction. Kevin Dix baru saja mendapatkan kepercayaan besar di Bundesliga. Bek timnas Indonesia itu resmi ditunjuk sebagai wakil kapten Borussia Mönchengladbach untuk musim ini. Dix menggantikan Nico Elvedi yang hengkang ke Leeds United. Menariknya, Iya, masih sama kayak tadi ya. Kita gaskan lagi yang lain guys. Nah. John Hartman terlampau banyak bereksperimen di Asian Championship ini, ya kan? Artinya kalau memang dia tadi targetnya juara, ya saya bilang jadikan setiap pertandingan sebagai final. Maaf ya Bang Verkot ya, saya juga sekarang kan pelatih nih ya kan. Gue mau tahu ini gue mau tahu ini seperti apa sih? Kayak mau tahu gitu maksudnya. Mungkin eksperimen kali ya, sama juga eksperimen ya. Eksperimen. Tapi kita mau juara nih dan eksperimen dia John Hartman. Iya sih kemarin itu kok kenapa bukan winning team ya yang dipakai itu malah. Ya itulah kita tahu lah sendiri ya. Oke, selanjutnya ini dari kiper kita kasih. Como meminjamkan kiper ini karena hanya mendapat 8 penampilan musim sebelumnya. Tapi 1 musim kemudian, dia justru menjadi raja penyelamatan Serie A. Emil Audero menjalani musim luar biasa bersama Cremonese. Dia membuat 125 penyelamatan, terbanyak di Serie A, bahkan mengungguli Capril dan David De Gea. Bukan cuma itu, dalam 34 pertandingan, Audero juga mencatat 11 clean sheet dan menggagalkan 2 penalti. Dan sekarang Como punya masalah yang justru menyenangkan. Karena Jan Butes juga tampil hebat bersama Como, sementara Audero pulang membawa status Raja Saves Serie A. Jadi pertanyaannya, masih pantaskah Como meminjamkan Audero musim depan? Ya, apalagi ini juga kan kabarnya dia akan bermain di Liga Champions ya Eropa ya. Nah, kita lihat aja lah nanti. Ini Raja Save ya. Itu kan biasanya kalau banyak save itu karena timnya banyak keserang nggak sih? Oke, kita gaskan guys selanjutnya nih guys. Berarti Om Edwin mengiyakan dong Om, kalau misalnya emang level pemain yang balik ke sini itu udah nurun. Loh kan memang gue bilang, waktu itu kan gue kritik lu, bukan gara-gara main di sini terus turun, tapi sudah menurun dari sana, akhirnya menurun, levelnya masuk sini. Itu poinnya gitu. Tapi ada loh Om, satu orang, kalau menurut yang gue lihat ya, dari sekian banyak yang balik, yang justru karena main di sini jadi nurun. Siapa? Cuma satu, Ivar Jenner kalau menurut gue. Karena Jenner yang gue lihat sebelum Jenner ke Dewa, yang dia main di Young Utrecht, dengan Jenner yang bermain di Dewa di tiap pekan, itu beda menurut gue. Ya bisa benar bisa enggak. Ya itu tadi, karena itu pilihan pribadinya kan, dan kita nggak bisa larang. Itu aja. Tapi kalau gue jadi John Hartman misalnya, mungkin gue akan coret. Tapi Om Edwin. Iya sih. Kemarin aku lihat secara full tentang podcast ini atau perdebatan antara siapa nih? Huhu ini sama Bung Edwin ya, sama Om Edwin ya. Ya memang kenyataannya itu yang terjadi. Ya jadi pemain sebagus apapun kalau pada waktunya dia juga akan menurun. Ya nggak tahu yang bermain di Eropa kek dimanapun kalau sudah memang dia sudah nggak dapatkan menit bermain yang banyak, mau nggak mau, ya kualitasnya pasti turun ya. Tinggal tunggu waktu aja. Jadi kemarin itu yang banyak lah. Kalau kalian bisa pengen naik kelas aja ya, naik kelas tentang sepak bola bisa disimak ya secara utuhnya ya.
kalian bisa ini yang penasaran ya. Aku respect sih melihat mereka berdua. keren ya. Oke, selanjutnya ini dari Ole. Meski gagal di Piala AFF, pundit asal Amerika Serikat ini tetap yakin Ini loh, bukan Ole ya. Inilah dari pundit dari luar negeri ya. Amerika Serikat kalau nggak salah ya. dan prediksi Indonesia bisa tembus 8 besar Piala Asia tahun depan. Baru-baru ini pundit sekaligus konten kreator sepak bola asal Amerika, HRV Zek, memberikan prediksinya untuk peserta Piala Asia 2027, di mana ia mengulas beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia dan menilai batas kemampuan maksimal timnas Garuda dengan kekuatan utamanya, yakni mampu lolos hingga babak 8 besar atau perempat final. Menurut HRV Zek, hasil kurang memuaskan di Piala AFF sama sekali bukan cerminan dari kekuatan asli Indonesia, karena timnas tidak menurunkan komposisi pemain utamanya. Dalam channel YouTube-nya, ia juga memberikan rating ke beberapa negara Asia Tenggara lainnya seperti Vietnam yang ia sebut bisa finish di top 8, Singapura di top 16, dan Thailand yang ia sebut justru bakal gagal total di group stage. Ya bisa jadi, cuman ya kita lihat aja ya. Nanti ini kan di Piala Asia ya. Bakalan lebih seru kali karena di situ rajanya Jepang sih. Oke, selanjutnya dari siapa nih? Oh ini kita gaskan guys. Gue mau tanya sekarang sama kalian, tolong dijawab. Apakah pemain diaspora yang sekarang main di Liga 1 itu lebih bagus dibanding pada saat mereka bermain di Eropa lah? Karena setahu gue, ada yang bilang mending lu main di Super League tapi main rutin daripada lu cadangan di luar. Kalau gue enggak, gue bilang mending lu main di luar walaupun cadangan tapi dapat sekali-sekali menit bermain daripada lu main di lokal. Karena untuk gue, realitanya pemain kayak Marcelino sama Ole Romani cadangan juga di Oxford, ya kan? Tapi mereka performnya oke-oke aja kok di timnas. That's why gue pertanyakan apakah benar atau itu. Kalian yang bisa jawab, gue nggak bisa jawab. Gue mau ada benernya, ada juga tidaknya sih. Jadi ya memang liga kita tuh lagi di bawah ya, bukan yang tertinggi banget atau tengah-tengah mungkin ya. Jadi mungkin cara berlatihnya, cara apanya beda. Ya, ada benernya. Oke, selanjutnya kita lihat market value ya. Kita pamerin juga. Oke, ya ini yang tertinggi ada DJ, yang kedua ada Kevin, yang ketiga ini ada Hamzah, ya. Selanjutnya ada Abdullah, terus ada Mes Hilgers ya. Di sini masih ada Emil Audero, ada Kelvin Verdong, ini Martin Pes ya, terus ada Dean James, ada juga yang ini Rafael. Ini dari mana nih? Oke, itulah. Ternyata kita market value-nya lebih tinggi ya. Ya, kembali lagi market value tidak menentukan hasil di lapangan, guys. Oke, selanjutnya Vivian Asian Cup. Ini. Oke, ini adalah peserta-peserta ya di grup A, ada Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Bangladesh. Ini semoga aja Bangladesh nggak mundur ya. Semoga aja ya, karena kabar-kabarnya mau ditantang sama Brasil. Biasanya tuh kalau tim-tim kayak gini nih, ya terutama biasanya Indonesia juga lebih memilih ini sih, melawan Brasil sih. Sebagai ini ya, penentuan seberapa kuatnya kita gitu kan. Oke. Selanjutnya kita gaskan. Nah, ini dari pundit Malaysia lagi guys ya. Hari tu kita dah tengok performance tim Malaysia dekat AFF. Kita kalah dekat semi-final, kalah aggregate 4-0 dengan Vietnam. Ada yang tak suka, ada yang maki, ada juga yang bagi kredit, ada juga yang kata they have done well. The fact that it's not the first team, ramai budak-budak muda. So, nanti akan ada FIFA ASEAN Cup pada tahun ni, dan yang ini ada dalam kalender FIFA. Maka semua kelab sepatutnya wajib menghantar player-player untuk bermain Malaysia lah kan, sebagai wakil Malaysia. So harapnya first team kali ni boleh do well dalam FIFA ASEAN Cup.
So jom kita preview sikit. Sebelum tu korang yang minat konten-konten bola sepak, boleh tekan butang follow. Ya, kita akan ketemu nanti di FIFA ASEAN Cup. Kita buktikan aja, kita gak banyak ngomong ya. Oke, selanjutnya ini masih dari Arul sama Om yang tadi ya. Ini contoh lagi, kemarin siapa yang pemain Jepang balik tuh? Koke Ogawa. Ogawa. Ya. Kan rame nih, netizen kita rame. Di sana pun ada yang komplain. Terus banyak nih yang ke gua nih, baca dong tuh bang, netizennya aja ribut. Oh, gua nggak nganggap penting apa itu kata netizen. Kecuali yang ribut federasinya. Ada nggak federasinya ribut? Nggak ada kan? Karena federasinya paham. Dan gue yakin federasi di seluruh dunia pasti akan punya mindset begini. Silahkan lu main di mana aja, tapi tempat timnas bukan jaminan. Kan gitu. Iya. Artinya apa? Kolam pemain berkualitasnya banyak. Jepang itu dia akan selalu memakai pemain terbaiknya ke event-event besar. Misalnya Piala Dunia kemarin. Iya. Buktinya apa? Hampir 90% yang main di luar kan? Yang jago-jago di dalam itu kan paling cuma 3 orang kalau nggak salah. Bahkan 2 diantaranya kiper kan gitu. Artinya Ogawa ini mau nggak mau secara nggak langsung mungkin tempatnya di timnas sudah akan hilang. Nah kita ini pemainnya itu lagi Mat. Jadi netizen fokusnya ke situ mulu. Artinya masalahnya di mana? Masalahnya kolam pemain berkualitas kita memang minim. Ini contoh lagi. Kemarin siapa yang pemain Jepang balik? Iya, kita tuh kedalaman skuadnya itu memang minim ya. Jadi talent-talentnya itu minim. Kalau kalian penasaran, lihat aja ya di podcastnya ini ya. Ada di YouTube tuh secara lengkapnya. Jadi kalian bisa ngelihat, oh ini loh permasalahan di Indonesia seperti apa. Dan semoga aja PSSI dan SKO-nya itu mendengarkan ini semuanya, dan terutama juga sama tim-tim yang tersebar di Indonesia juga mendengar ini semuanya. Semoga aja lah ya, agar lebih baik lagi nih dari bawah, dari sini, dari kelompok umur dari mulai yang belia ya, mari bocil-bocil, kelompok umur 10 tahun, 12 tahun, ya 13 tahun, 15 tahun, 14 tahun, 17 tahun, 19 tahun dan seterusnya itu ada gitu loh seharusnya. Jadi semuanya itu berlapis. Kalau di Jepang tuh kan katanya untuk timnas senior itu ada 3 tim. Ya, 3 tim itu kalau dikali 3 berarti 60 dikali 3 ya, 60 dikali bukan ya. 60 kan 11 kali 3 33 ya. 33 kali 3 tuh 99 pemain timnas senior. Harusnya itu 99. Seperti tasbih aja ya. 99 ya. Jadi di semua lini itu hampir sama mereka. Jadi kalau seandainya ada cedera di salah satu lini, nggak bingung gitu. Oke, kita gaskan selanjutnya guys. Terakhir ya ini ya. Kevin Dix dipercaya jadi kapten oleh Romani kena kartu merah dan Dean James bikin assist. Ini dia Diaspora Update pekan ini. Kevin Dix, kita mulai dari Kevin Dix. Bek timnas Indonesia ini bermain penuh 90 menit dan dipercaya menjadi kapten Borussia Mönchengladbach saat menghadapi Scott Mainz di DFB Pokal. Dix tampil solid dengan mencatatkan 3 kontribusi defensif, 5 kali recovery dan akurasi passing mencapai 93%. Namun, ia juga mendapat kartu kuning pada menit ke-40. Ini udah kita lihat ya tadi ya. Oke guys, kayaknya sekian ya untuk perjumpaan kita kali ini ya. Semoga aja kita sepak bolanya di dalam negeri ini semakin naik ya. Juga SSB-nya juga semakin bagus ya. Ya, semoga aja permasalahan tentang prioritas siapa yang harus bisa mendapatkan pot menjadi pemain-pemain nasional itu juga banyak ya. Seperti kelompok umur tuh sebenarnya di daerah-daerah itu banyak tuh yang jago-jago ya. Nah itu semoga regulasinya semakin bagus, terus dari pemberdayaan juga dari pemerintah semakin bagus juga ya. Jadi ya rivalitas kita nanti kita tentukan ya sama Malaysia, Vietnam, Singapura ya, Thailand juga ya di FIFA ASEAN Cup nanti ya. Tetap kita harus saling menghormati semua negara, semua tim di negara. Kita boleh ngecengin tim ya, kalah karena ini ya. Tapi jangan sampai merendahkan dari negara-negara tersebut atau menyamakan bahkan dengan ya janganlah. Itu sangat tidak dibenarkan. Oke.
Terima kasih buat kalian semuanya yang belum subscribe, langsung aja subscribe ya. Tekan tombol loncengnya dan komen-komen di bawah kalau kalian ada komen-komen yang bagus, mungkin opini-opini kalian ya, boleh di komen di bawah ya. Oke, sekian. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Sekian dari aku, tetap dukung Timnas Indonesia. Garuda di dadaku.